selamat pagi. Jumpa lagi dengan kita dalam acara dialog interaktif Jaksa Menyapa dan Fakultas Hukum Unisla. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang pemilu kada. Jadi bagaimana peran kejaksaan dalam mengawal pemilu kada di tahun 2024 ini sesuai dengan perundang-undangan. Saya Ayudhya Ningtyas, Dekan Fakultas Hukum. Kali ini akan meninjau bagaimana peran kejaksaan. Telah hadir bersama kita Bapak Kasih Intel Kejaksaan Negeri Lamongan, Bapak Muhammad Fadli Ardi. Bapak, ya, mungkin bisa disapa ke Sobat Adiaksa dan Sobat Juris Muda. Sobat Adiaksa dan Sobat Juris Muda, saya Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lamongan akan menyampaikan program Jaksa Menyapa terkait dengan pemilu kada di tahun 2024 ini. Kaitannya dengan pemilu dan pelaksanaan pemilu kada khususnya di Kabupaten Lamongan, mari kita bahas bersama-sama bagaimana peran serta Kejaksaan Republik Indonesia dalam mengawal, menegakkan atau mungkin bahkan peran sertanya dalam pelaksanaan pemilu kada di tahun 2024 ini. Bapak izin, selamat pagi Bapak. Ya, Bapak Fadli, mungkin bisa dijelaskan kepada Sobat Adiaksa melalui dialog interaktif Jaksa Menyapa ini bagaimana peran kejaksaan dalam pelaksanaan pemilu kada yang akan dilaksanakan November depan ini ya Pak ya? Iya. Khususnya di bagian Bapak di bagian intelijen ya kan. Kalau intelijen itu kan pemetaan dan lain sebagainya ya kan. Bapak mungkin bisa jelaskan kepada Sobat Adiaksa dan Juris Muda apa saja sih yang bisa dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh kejaksaan dalam menghadapi pemilihan kepala daerah 2024 ini. Terima kasih Bu Dekan. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas podcast yang telah dilakukan oleh Unisla ini. Ya. Jadi dengan program Jaksa Menyapa yang kebetulan judulnya adalah mengenai pemilu kada secara serentak. Jadi perlu saya jelaskan di sini bahwasanya ketika kita merujuk di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, kejaksaan sudah melakukan upaya pengawasan, terus kita melihat adanya potensi AGHT ketika waktu pemilu Pilpres, Bu. Oh gitu ya. Dan ya? pemilu juga Pilpres dan pemilihan legislatif DPR di tanggal 14 Februari lalu. Okay. Jadi peran serta kejaksaan itu adalah kita sebagai aparat penegak hukum, kita juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai sentra gakumdu. Oh, sentra gakumdu. Terus kami dari jajaran intelijen juga membuka posko pemilu yang ada di kantor. Oh, begitu ya Bapak itu ya? perintah dari Jaksa Agung Muda Intelijen, kita melaksanakan posko pemilu yang ada di Kejaksaan Negeri Lamongan. Bapak bisa jelaskan posko pemilunya khususnya di Kejari Lamongan ya, itu dapat atau sebagai rujukan kepada masyarakat itu untuk ngapain aja sih Pak? Gitu? Nah, jadi posko pemilu itu gunanya tempat pengaduan masyarakat ketika ada pelanggaran-pelanggaran tentang pemilihan umum. Baik itu di Pilpres, Pileg maupun saat ini Pilkada ini. Itu langsung kepada bagian intelijen atau mungkin secara keseluruhan di semua kejaksaan, tidak hanya melalui bidang intelijen saja, atau mungkin posko itu hanya dibidangi di intelijen Bapak? Nah, jadi kebetulan posko pemilu itu adanya di bidang intelijen. Ketika nanti ada pelaporan untuk masalah pelanggaran pemilu, nanti akan kita serahkan, kita telaah dulu, kita kaji dulu, baru kita menyerahkan ke sentra gakumdu. Oh gitu. Jadi kalau bisa kita simpulkan tentang bagaimana peran kejaksaan dalam pelaksanaan pilkada ini, berarti dari pihak kejaksaan ini sebagai sentra pelaporan saja atau bagaimana Bapak? Nah, kalau untuk peranan kejaksaan ini ada dua Ibu, yang mana di sentra gakumdu itu adalah di bagian pidana umum. Oh, di
Itu meliputi nanti Bawaslu, penyidik, dan penuntut umum. Di situ jadi Sentra Gakumdu ini adalah penegakan hukum secara terpadu. Jadi sinergitas tidak hanya berisi dari kejaksaan saja, tapi semua lembaga yang terkait dalam pemilihan ini ya Bapak ya. Oke. Terus mengenai nanti kita berbenturan masalah kewenangan dari kejaksaan sendiri sebagai penegak hukum ya kan, apakah itu nanti tidak berbenturan antara peran penegakan hukumnya dengan sentra ibaratnya Gakumdu itu tadi Bapak izin? Di sini tidak ada berbenturan karena kita saling berkonsultasi dan saling bersinergi antara Bawaslu, penyidik, kepolisian, dan penuntut umum. Jadi ini memang kita secara terpadu kita melaksanakan tugas yang ini. Izin Bapak, jadi kalau begitu otomatis kejaksaan itu benar-benar menjaga netralitas ya, karena kan termasuk di dalamnya sistem pengamanan lah ya Pak ya, kalau saya boleh bilang itu peran kejaksaan tidak hanya sebagai penegakan hukumnya tapi juga sebagai pengamanan dalam pelaksanaan pemilu ya Bapak ya. Oke. Bapak izin kalau mungkin bisa disampaikan kepada Sobat Adiaksa dan Yuris Muda ya kan, sebagai kewenangan juga tugasnya sebagai penegakan hukum, khususnya di bidang intelijen sendiri itu selain jadi posko untuk pelaporan, mungkin ada lagi nggak Pak? Mungkin harus pemetaan ya kan, secara kalau sifatnya intelijen apakah beda dengan penegakan Pak izin? Begini Bu Dekan dan Sobat Adiaksa, perlu saya jelaskan di sini adalah ketika kita merujuk di peraturan peraturan undang-undang masalah pemilihan umum, dalam hal ini dalam pilkada serentak ini adanya pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Ini merujuk pada ini ada undang-undang selalu melakukan perubahan. Yang pertama di tahun 2014 itu ada Perpu, Undang-Undang Perpu nomor 1 tahun 2014, kemudian Perpu tersebut diundangkan menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2015, kemudian merubah lagi di tahun 2020, yang mana pemilihan secara serentak itu untuk gubernur, wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, pemilihan wali kota dan wakil wali kota, yang mana dilaksanakan di tanggal 27 November tahun 2024. Jadi peranan intelijen itu ada kita melakukan deteksi dini dan melihat adanya ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan AGHT-nya, terutama ini kebetulan wilayah hukum Kejaksaan Negeri Lamongan, kita diberi tugas oleh Jaksa Agung untuk melakukan optimalisasi pengawasan terhadap pemilihan umum secara serentak khususnya di Kabupaten Lamongan. Jadi selain memerintahkan, yang nantinya itu akan juga menciptakan kondisi yang stabil ya mungkin ya Pak ya, karena kan kita tahu sendiri ya pelaksanaan pilkada ini kadang-kadang kalau kita ngomong permasalahan, konflik itu cukup krusial. Bagaimana nanti peran kejaksaan dalam menghadapi pemetaan adanya konflik-konflik yang ada khususnya di Kabupaten Lamongan? Kami dari jajaran bidang intelijen selalu berkoordinasi dengan komunitas intelijen daerah. Di situ ada intelijen dari Intelkam, di situ ada intelijen dari Kodim, di situ ada Badan Intelijen Negara, terus dari pihak pemerintahan Kabupaten Lamongan itu ada Kesbangpol. Kita selalu bersinergi, berkoordinasi untuk mencegah, mendeteksi dini agar suasana Lamongan itu kondusif sampai nanti pada akhir pencoblosan di tanggal 27 November. Tanggal 27 November itu. Jadi
peran dari kejaksaan khususnya si intelijen ini sangat penting ya Bapak ya, untuk ibaratnya menjaga stabilitas pelaksanaan pemilu kada ini. Bapak, kalau kita lihat bagaimana Kejaksaan Republik Indonesia ini dalam mengawal pesta demokrasi ini kan luar biasa sih. Mungkin arah kebijakan ke depan itu ada Bapak atau bagaimana? Ada Ibu, jadi sesuai dengan instruksi Jaksa Agung, kita harus melakukan dan menjaga netralitas terhadap ASN, terutama kami juga menjaga netralitas, tidak ada keberpihakan dalam pelaksanaan ini, khususnya untuk masing-masing pasangan yang ada di Lamongan ini. Dan saya juga menghimbau agar untuk ASN yang ada di Kabupaten Lamongan, kepala desa, agar menjaga netralitas tersebut. Ya Bapak, menutup dialog interaktif kita kali ini tentang pemilu kada, apakah ada harapan-harapan Bapak yang akan disampaikan bagaimana nanti pemilu kada ini akan berlangsung secara aman? Jadi Ibu, sesuai dengan peraturan KPU nomor 6 tahun 2024 tentang proses, program dan tahapan dan jadwal pemilihan gubernur, wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, pemilihan wali kota dan wakil wali kota, pemilihan kepala daerah ini secara serentak di tanggal 27 November. Saya berharap ini berjalan dengan baik, berjalan dengan kondusif, dan tidak ada kegaduhan di mana-mana, terutama masing-masing pendukung pasangan calon yang mana khusus di Kabupaten Lamongan ada 2 pasangan calon yang akan mendaftar. Saya berharap juga masing-masing pasangan calon ini berkontestasi secara sportif. Jadi saya berharap juga agar nanti Lamongan ke depan menjadi kondusif. Amin, amin. Terima kasih Bapak sudah bersama kita untuk sharing bagaimana peran kejaksaan dalam mengawal pelaksanaan Pilkada 2024 ini, khususnya di daerah Lamongan. Kami akhiri dialog interaktif kita hari ini dalam acara Jaksa Menyapa. Kita akhiri, selamat siang. Terima kasih Bapak Kasih, saya Bapak Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.